Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak SMP 1 Cikarang Utara, teman-teman guru dan orang tua murid. Mudah-mudahan hari ini sehat-sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan hari ini alhamdulillah Bapak kedatangan salah satu tamu istimewa dari Kabupaten Bekasi, yaitu Bapak Ketua KPAD Kabupaten Bekasi, Bapak Rianto. Dan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau dapat memberikan ilmunya kepada kita semuanya, sharing tentang apa tugas-tugas Bapak dan tujuannya apa, serta mungkin hambatan-hambatan apa yang perlu kita tahu dan di-share di podcast SMP 1 Cikarang Utara ini. Oke, untuk mempersiapkan waktu, apa kabar Pak Rianto, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi udah sarapan Pak? Oh sudah, tapi saya sarapannya cukup rebus-rebusan aja. Oke, Bapak ini tidak lama-lama lagi karena waktunya Pak ya, mungkin ada kesibukan lain. Saya langsung bertanya kepada Bapak, apa sih Pak program yang Bapak buat berhubungan dengan KPAD atau DP3A ya? Itu tujuannya apa, program yang unggulan yang Bapak buat? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Rianto. Saya sebetulnya bukan ketua KPAD, tapi saya mewakili ketua. Oh iya. Saya di KPAD sebagai komisioner. Komisioner itu seperti anggota. Saya kebetulan bidangnya pengasuhan alternatif sosial dan bencana. Jadi pengasuhan alternatif itu tugas pokoknya ini khususnya bidang saya ya. Iya. Bagaimana mengatasi anak-anak yang terdampak kasus kekerasan, tapi antara pelaku dan korban itu ada di satu tempat, sehingga perlu korban itu dipisahkan dari tempat utamanya supaya mereka lebih nyaman secara fisik maupun psikologinya. Iya. Sedangkan kalau tadi Pak Aris mengatakan apa tugas pokok KPAD, tugas pokok AD itu adalah bagaimana kita menyelenggarakan pengawasan terhadap program-program yang digulirkan di masyarakat oleh dinas instansi terkait, yaitu baik DP3A maupun UPT DPPA dalam pelayanan perlindungan anak Kabupaten Bekasi. Jadi kita memberi pengawasan atau juga bisa kita membantu sekolah-sekolah terutama dalam pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Bullying Mbak ya jadinya. Ya, bullying sekarang lagi viral banget karena bullying itu sekarang sudah hampir seperti kriminal atau kekerasan. Memang bullying itu bagian dari kekerasan. Sesuai dengan Permendikbud 46/2003 bahwa kekerasan itu salah satunya adalah bullying, kekerasan fisik, kekerasan seksual, termasuk kekerasan isolasi atau intimidasi, juga kekerasan tentang kebijakan yang merugikan pihak, contohnya pihak sekolah membuat kebijakan yang merugikan anak-anak atau guru, itu juga bisa menjadi dikatakan kekerasan. Macam itu kalau nanti membuat kebijakan kita pertimbangkan kira-kira ini nanti berdampak negatif enggak ya terhadap guru dan juga lingkungan. Terus Bapak ini bawa buku, kayaknya bukunya perlu diperkenalkan kepada rekan-rekan. Iya, makasih banyak Pak Aris. Ini saya menulis sendiri, ini adalah pengalaman saya di KPAD dalam rangka tugas di lapangan. Terus kita kumpulkan menjadi sebuah buku saku yang kita beri judul Stay Stop Bullying Now. Itu maksudnya bahwa anak-anak tuh harus berani mengucapkan stop untuk bullying. No bullying. Ya, no bullying. Karena apa? Dan sekarang, now itu sekarang, karena apa? Kadang-kadang kejadian sekarang nggak mau mengatakan stop itu. Jadi ada kekerasan, stop. Ada kekerasan, stop. Ada bullying, stop. Jadi katakan bullying sekarang juga, jangan nanti. Karena kalau didiamkan, bullying itu akan merambah seperti virus masuk ke diri kita. Makanya yang mengatakan stop itu seharusnya yang dibully Pak ya. Ketika dibully stop. Atau yang lihat juga. Jadi nggak hanya kita atau guru, tapi justru pelaku kedua orang ini satunya harus berani mengatakan no bullying. Seperti itu. Jadi bisa korban langsung mengatakan jangan, tidak gitu. Walaupun bullying itu kan ada dua pelaku dalam yang terlibat, tapi posisinya dengan kekuatan dan kelemahan itu ciri khas bullying. Kalau kekerasan kan punya kekuatan yang sama, pokoknya dari A dengan B berantem melawan. Tapi kalau bullying itu punya ciri khasnya dia yang punya kekuatan kepada yang lemah, dan biasanya orang-orang yang membuli itu melihat yang anak-anak ini
lemah, yang mojok sendiri, yang lemah, itu akan menjadi sasaran bullying. Betul, kadang-kadang diminta duit Pak. Nah, Kata namanya malak itu. malah bukan duit aja, sekarang sudah mengancam ke apa ya, kadang-kadang intimidasi. Iya. Awas kalau nggak bantu saya, awas kalau nggak masih itu. Jadi bukan uang aja, sekarang udah termasuk kenyamanan kita diancam. Iya betul. Jadi kekerasan tidak hanya secara fisik tapi non verbal, verbal non verbal. Iya. Yang verbal kan ucapan. Betul. Jadi kita pelatih anak-anak jangan sampai berbicara atau lisannya dijaga supaya tidak mengatakan hal yang buruk pada orang lain. Betul. Walaupun itu sekecil apapun, atau misalkan kamu hitam, Ya, rambutnya keriting. iya. Ya kadang-kadang mah kita nggak sadar ya bahwa mengatakan seseorang pada orang lain itu sepertinya biasa, tapi itu adalah menyakitkan orang itu lain. Sudah lain. mulai bullying Pak, Ya, itu dikategorikan bullying, karena bullying itu ada bullying verbal, ucapan atau ejekan, bullying fisik pasti itu kelihatan memukul, mengewer, menendang. Bisa juga bullying psikis, yaitu menakut-nakuti, Betul. dan akhirnya dia trauma. Bisa juga bullying sosial. Bullying sosial itu dia menjaga jarak, mengisolasi. Kamu nggak boleh lo bergabung dengan ini. Gua kan orang dekat. Ini kan gengnya orang-orang cantik. Nggak membedakan satu dengan yang lain, itu nggak boleh, kasihan kan, karena kita itu memang diciptakan manusia justru berbeda. Tapi kalau kita membatasi perbedaan, itu sangat bertentangan. Kita jangan membicarakan perbedaannya, yang kita bicarakan bersamaannya, sesama manusia. Kalau kita dicubit sakit, jangan mencubit orang gitu Pak ya. Jadi hubungan yang tingkat tinggi, hubungan sosial adalah aku adalah kamu, kamu adalah aku. Aman insya Allah. Ketika kita bisa menjaga diri, yang aman tidak hanya kita, tapi orang lain juga aman. Iya, saya sering mengatakan gini Pak Aris, kita ini sebetulnya keluarga. Keluarga itu bisa dibatasi, keluarga secara biologis berarti dari ayah, ibu, anak, adik, kakak, itu keluarga biologis. Tapi sekolah ini juga keluarga yang kedua. Jadi kalian dengan adik kelas, kakak kelas itu ya seperti keluarga juga. Jadi secara sosial itu kakak saya, itu adik saya. Jadi jangan sampai di dalam sekolah sendiri ada bullying interkelasnya, antara kelasnya. Itu sangat disayangkan. Ya intinya nggak boleh, mau di luar mau di dalam nggak boleh. Oke Bapak, berikutnya. Materi bullying ini sudah pernah nggak Bapak datang ke sekolah, kemudian sekolah mengumpulkan berapa orang atau 100 orang dari 1000 orang, kemudian Bapak datang presentasi pakai laptop PowerPoint, Bapak menyampaikan ulang, pernah nggak seperti itu? Pernah bahkan itu salah satu tugas kami, bagaimana mensosialisasikan dan mengedukasi anak-anak kita, anak-anak didik yang cantik-cantik ini yang punya masa depan. Betul. Kita coba membuat beberapa materi tentang apakah itu pengertian bullying, dampak dari bullying, karena dampaknya itu sangat luas dan itu panjang sampai mungkin akhir usia itu masih ingat ya. Itu termasuk juga bagaimana peran anak-anak sekolah itu sendiri. Mereka harus diaktifkan, harus bisa kerjasama, terutama pertama tadi brand mengatakan stop bullying, tidak bullying, dan juga melaporkan kalau ada kasus atau tindakan bullying di lingkungan yang kita ketahui, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi dengan melaporkan itu sudah merupakan pencegahan. Karena apa? Kalau bullying tidak dicegah, tidak dilaporkan itu seakan-akan dibiarkan. Betul. Bahaya. Masyarakat tidak, masyarakat juga cuek aja, nggak ada yang berani melaporkan. Walaupun kelihatannya melaporkan itu sepele, tapi ini merupakan hal besar supaya bullying itu bisa dicegah. Betul. Secara dini. Ada Pak, jadi kita udah tahun ini kita sekolah-sekolah di lokasi ada 13 sekolah yang sudah didatangi. Sudah didatangi, termasuk di Capang Bungin kemarin terakhir, dan di Tarumajaya juga. Jadi nanti tahun depan juga mungkin ada salah satu program di SMP Negeri 1 Cikarang Utara ini. Tapi karena itu kan yang dibiayai dari dinas DP3A. Tapi kalau sekolah yang bersangkutan ingin dikunjungi, monggo. Kita sebenarnya nggak berbayar ya. Salah, cuman kalau itu keluar anggaran seperti untuk anak-anak minum, ya untuk persiapan, itu wajar Pak ya. Silahkan. Itu tapi wajar. sebetulnya kami tidak berbayar, jadi silahkan aja undang kalau sekolah SMP Negeri 1 Cikarang Utara ini siap
untuk mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi, kami siap datang. Oke, kalau gitu jelas, dan mungkin kita punya harapan Pak ya. Iya. Bapak punya harapan. Iya. Apa harapan Bapak ke depan agar sosialisasi yang di sekolah-sekolah itu bisa berdampak positif Iya, dan iya. bisa terjaganya bullying? Apa harapan ke depannya supaya tidak banyak bullying? Iya, bagus sekali. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi anak-anak ini kan harapan masa depan keluarga, masyarakat, bahkan negara. Kita tidak tahu anak kita yang di depan ini sekarang jadi murid kita. Iya. Mungkin suatu saat jadi pimpinan kita. Itu betul-betul terjadi karena Amin. Bapak sudah mengalami kan. Amin. Dulu pernah jadi murid, pernah jadi guru, pernah jadi kepala sekolah, sekarang pernah jadi KPAD. Ternyata ada progres perubahan begitu. Jadi semuanya itu nyambung ya, berproses. Dari bawah. Saya berharap anak-anak ini harus dilindungi, diberi kasih sayang. Betul. Karena mereka ini adalah aset bangsa, aset keluarga. Mereka akan menjadi kuat dan berani kalau mereka disayangi dan dilindungi. Betul. Jangan disia-siakan, mereka ini adalah generasi kita, generasi masa depan kita, dan mereka punya hak yang sama untuk Betul, maju iya. seperti kita ini. Oke, Jadi mereka generasi milenial, ya, ya jadi harus kita berikan kebebasan untuk berekspresi Iya. sesuai dengan zamannya. iya, setiap anak-anak punya zamannya sendiri. Kalau kita mungkin termasuk zaman jadul dulu ya. Sekarang adalah zaman-zaman yang serba modern, digital, tapi itu penuh dengan tantangan. Jadi di sisi lain itu memudahkan kalian untuk belajar, untuk bersosialisasi, tapi di sisi lain juga ada ancaman-ancaman pada kalian. Dampak negatifnya itu Pak. Dampak ya? negatif, ini saya ceritakan contoh yang negatif. Iya. Sebagai contoh ini HP ini kan di sisi lain mengedukasi kita ya. Kita bisa belajar dari ini tentang apa aja. Tentang nilai akademis, tentang sosial, tentang psikologi, Akhlak. ya, tentang hak dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita membuka akun yang positif, itu muncul iklan-iklan yang sebetulnya tidak pantas dilihat anak-anak. Betul. Nah ini kalau anak-anak tidak bijak, berani menyetop atau berani meng-scroll dan bahkan akan dilihat lebih jauh, itu sangat berbahaya. Karena apa? Kita tidak bisa mengontrol secara detail oleh anak-anak karena HP ini bisa dibawa kemana aja, di dalam kamar, di ruang tertutup, di kunci, atau bahkan di saku. Dia bahkan maaf kata sedang di toilet aja bisa sambil scroll dan sebagainya. Sambil nonton bola. Pak. Nah, jadi saya hanya pesan gitu aja, hati-hati bijaksana menggunakan gadget. Terus berikutnya Pak, ada nggak hambatan? Apa yang Bapak rasakan? Hambatan apa yang kira-kira yang sudah pernah Bapak alami untuk menyampaikan materi bullying pada anak? Oh iya. Banyak Pak hambatannya. Itu pertama, masyarakat yang belum menyadari, bahkan lembaga pun yang belum menyadari. Kita berkunjung, itu sekolah tersebut ditolak Pak. Pernah ada kasus begini, di salah satu sekolah ada kasus kekerasan anak. Kita datang, kenapa Kak Andi datang? Apa Andi datang buat apa? Ini udah dikelus, masalahnya udah selesai. Tapi menurut pengamatan KPAD ini masih ada sesuatu yang belum selesai. Karena apa? Ada statement anak yang itu kalau tidak dibiarkan itu akan membahayakan. Contohnya, oh enggak, saya nggak melakukan itu, padahal dia melakukan itu dan itu perlu diproses. Kalau itu tidak dijelaskan bahwa itu kelak melakukan sesuatu yang tidak baik dan dia merasa baik, itu kan berarti pertentangan. Iya. Kasihan kan kalau itu tidak diluruskan, seakan-akan bahwa yang dilakukan anak-anak itu benar, yang dilakukan anak itu baik. Nah, kita di situ pengawasannya, di situ kita membenarkan yang tidak benar, yang baik kita teruskan. Betul. Terus kemudian yang terakhir Pak mungkin ini, apa harapan Bapak ke depan supaya stop bullying ini bisa berjalan dengan baik dan anak-anak juga semakin baik akhlaknya, tidak menuruti nafsunya. Karena sekarang kan yang berperilaku tidak baik kan mengabaikan nasihat guru ini. Nasihat guru, ustadz di sekolah diabaikan sehingga dia terjun yang negatif. Ke depan harapan Bapak apa kepada anak-anak semuanya? Ya, harapan saya bahwa bullying itu tidak bisa ditangani oleh sendiri. Baik itu korban langsung maupun keluarga korban. Tapi semua lapisan masyarakat mulai dari lingkungan itu sendiri. Kalau di sekolah ya guru, termasuk tim BPK-nya itu harus aktif. Orang tuanya pun demikian. Sekarang karena orang tua itu yang saya soroti, sekarang banyak orang tua yang dua-duanya bapak dan ibu itu kerja. Secara nilai ekonomis memang oke
untuk mensupport nilai ekonomi saya tinggi, orang tua ibu-ibu kerja juga supaya pendapatnya banyak dan untuk memang kebutuhan itu. Tapi ingat bahwa kita juga punya porsi pembinaan anak-anak. Membina anak itu bagian penting dari itu. Apa gunanya kalau harta kita banyak, tapi anak-anak kita tidak terawasi. Betul. Jadi saya pesan sekali lagi, terutama ibu-ibu, kalau memang bekerja, kalau bisa yang paruh waktu, atau kerja yang bisa juga tetap mengawasi anak-anak kita. Oke. Gitu. Oke, terima kasih anak semuanya. Mudah-mudahan perbincangan saya Bapak dengan Bapak Yulianto ini dari DP3 Kabupaten Bekasi mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak yang perlu waspadai jangan sampai menjadi pelaku bullying atau menjadi orang yang dibully. Jangan sampai. Kalau ketika dibully, walaupun itu secara lisan, itu segera laporkan. Jangan di tangan sendiri nanti berantem. Karena sebaya umurnya. Harus ditulis namanya, datang ke BK, wali kelas, disampaikan. Pura-pura nggak tahu saja. Nanti kan di BK itu ada azas kerahasiaan, di mana anak-anak akan dirahasiakan siapa yang lapor dan siapa yang datang dan masalahnya apa akan dirahasiakan. Tidak bisa dibuka di umum. Anak-anak dijaga sehingga aman untuk berkonsultasi, memecahkan masalahnya supaya sekolahnya lancar, tidak ada hambatan yang berarti, terutama bullying ini. Dan HP ini luar biasa, Bapak mungkin zaman dulu nggak ada Pak ya? Nggak ada. Koin itu susah, telepon koin susah. Sekarang ini sudah ada, jadi apapun yang anak-anak tidak bisa, sekarang kalau diketik di sini Google pasti ada jawabannya, bisa. Contoh, sekarang kepengen tahu presiden Amerika pertama siapa, ketik terus tahu. Apapun tahu, makanya gunakan yang baik, jangan digunakan yang negatif. Hal yang negatif jangan dicontoh, jangan diikuti. Contoh, sekarang kan banyak wanita-wanita yang di sini yang kadang-kadang buka aurat Pak ya. Iya betul. Dilihat, jangan diikuti yang perempuan. Kalau laki-laki kan tertutup auratnya. Yang perempuan nih kadang-kadang coba-coba buka-buka. Oh iya, tambahan sedikit lagi. Anak-anak yang saya cintai, jadi kalian jangan khawatir kalau melaporkan ada tindakan bullying baik di sekolah maupun luar sekolah. Ini dilindungi undang-undang. Betul. Ada lembaga yang namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Kekerasan. Jadi dilindungi kalian. Jadi kalau nanti ada yang protes, ada yang ngancam, oh jangan tambah berat itu. Kalau ngancam lagi, masuk kalau nanti laporkan saya gitu. Itu justru malah berbahaya. Malah berbahaya orang yang berbuat demikian. Anak-anak mendapat perlindungan yang baik. Maka dari itu mudah-mudahan anak-anak semuanya hari ini alhamdulillah kita dapat tamu yang istimewa. Ilmunya dapat kita terima, kita lakukan di lapangan. Jangan sampai anak-anak menjadi pelaku bullying atau orang yang dibully. Ketika dibully harus lari atau berhenti atau ngadu ke siapa yang orang yang dekat di sekitarnya supaya cepat di stop, tidak ada pelanggaran. Oke, terima kasih Pak, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak dibalas oleh Allah dengan ilmunya yang kita juga bisa mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.